كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Pak Ustadz, ini titipan pertanyaan dari teman saya yang sepertinya dia golongan tak suka pada UAS. Pada Nabi aja gak suka. Apa kata mereka tentang Nabi Muhammad? Sahir, tukang sihir. Kadzab, pembohong. Asatirul awalin, tukang dongeng. Nabi aja dia apa gak suka, apalagi pada soman. Hamba Allah yang dhaif dan hina. Pertanyaannya, beranikah UAS itu ceramahnya membahas masalah korupsi yang sudah menjadi penyakit di negeri ini Indonesia? Salam hormat, ini orang nggak punya paket 2 giga. Kalau dia nonton ceramah saya korupsi, pernah nggak saya bahas korupsi? Berserak korupsi saya bahas di situ. Korupsi, politik Islam macam-macam. Makanya bro, ente punya modal. Nonton ceramah yang Instagram 1 menit. Fitnah. Beli 2 giga, dengar. Makanya jamaah saya itu orang-orang kaya semua. Tadi malam acara haul Kiai Ustadz Haji Mujid orang tua Kiai Ustadz Qurtubi bin Haji Mujtaba yang datang tadi malam. Itu yang punya duit semua. Oh, Tengku Wisnu. Saya susah mendengar. Saya kan dengar Ustadz Somad, kami sekali dengar 1 giga pagi, 1 giga malam. Makanya dengar utuh. Susah memang melayani orang gak punya duit. Ustadz ini sombong sekali. At-takabbur lil mutakabbir sodaqoh. Sombong pada orang sombong sodaqoh. Bukan hadis Nabi. Saya sampaikan gitu. Yang satu lagi, Abdul Somad menyebarkan hadis palsu. Siapa bilang itu hadis? Itu ucapan Imam Syafi'i. Bagaimana hukumnya menerima bayaran dari berdakwah berceramah? Nyindir nih. Somad ceramah ngambil amplop, saya nggak pernah ngambil amplop karena langsung ditransfer. Ikutlah Nabi Muhammad yang tidak pernah mengambil upah. Dengar baik-baik ya. Tahun kedua terjadi perang, namanya perang Badar. Jarak dari Madinah ke Badar 150 km. Nabi naik kuda, menunjukkan Nabi itu orangnya sehat. Umurnya 55 tahun, tapi masih kuat naik kuda 150 km. Maka anak-anak muda berkuda. Nah, pelajaran pertama. 2, sampai di Badar, perang, menang. Berapa dapat harta rampasan perang? La taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyyin. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Buku ini pemenang Nobel sejarah Nabi, dapat penghargaan dari Saudi Arabia. 50.000 keping uang emas dapat perang Badar. Sekarang kita rupiahkan. Siap? Satu kepingnya 4,25 gram emas murni 24 karat, lebih kurang sekarang 2 juta. 2 juta kali 50.000 keping. Buka Samsung. 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Jatah Nabi Muhammad berapa? Kita baca Quran. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ketahuilah berapa dapat jatah Nabi Muhammad dari harta rampasan perang. Fa inna lillahi khumusahu walir rasul. Rasul dapat khumus khamsah 5, khumus 1/5. Soal, jika perang Badar memperoleh 50.000 keping kali 2 juta, berapakah dapat jatah Nabi 1/5? Berapakah Nabi peroleh pada perang Badar?
Makanya kalaulah alumni Al-Qur'aniyah menjadi pembuat soal penerimaan PNS Badan Kepegawaian Negara, insya Allah soalnya berkualitas seperti ini. Allahu Akbar. Saya waktu ikut tes PNS soalnya, mau saya bocorkan soalnya? Tono, Tony, dan Timi menjaga warnet. Tony menjaga warnet di waktu pagi karena kuliah di waktu sore. Tini dan Tony tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja Tini dan Tony bisa bekerja sama? Nggak berkualitas. Coba buat soalnya seperti ini. Nabi Perang Badar tahun kedua memperoleh 50.000 keping emas. Satu kepingnya 4,25 gram. Diprediksi harganya 2 juta. Jatah Nabi 1/5. Berapakah Nabi dapat Perang Badar? 20 M. Ibu menjawab 20 miliar. Sekarang saya tanya, Nabi dapat honor apa enggak? Memang kalau enggak sarapan susah nanti. Makanya Imam Masjidil Haram khutbah khatib Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Su'un Asyuren itu digaji oleh negara. Kalau mau tidak ada honor silakan, tapi digaji oleh negara. Dari mana? Baitul Mal. Bangunkan Baitul Mal, isinya apa? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7 ini untuk menggaji para dosen, para guru, para penceramah, para ulama. Maka hiduplah Islam bangkit. Insya Allah akan lahir pemimpin-pemimpin dari Al-Qur'aniyah. Allah Akbar. Ustaz ini terlalu banyak mimpi. Orang yang tak pernah bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Maka saya bermimpi tentang santri-santri Al-Qur'aniyah di masa akan datang. Apa hukum beduk yang ada di masjid dan musola? Tempat saya ada yang gede pakai kulit namanya beduk. Kalau kayu besar dilobangi tengahnya namanya kentongan. Dua-duanya dipakai beduk. Sebelum azan Jumat masih ada Masjid Islamic Center terbaik 2015 dari Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, masih pakai beduk sampai sekarang. Yang sakit jantung jangan duduk dekat situ. Setelah dipukul baru azan. Itu gunanya untuk apa? Untuk membangunkan orang sebelum azan. Bangun. Gak boleh, karena itu tidak ada dalam hadis Nabi. Kalau begitu kenapa beduk bid'ah? Sirine enggak? Sirine. Apa bedanya? Beduk konvensional, sirine digital. Itu hanya pertanda. Di Mekah ada nggak beduk? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Pokok kayu besar. Nanam korma aja mesti pakai keran air. Tapi di Zamzam Tower itu dipasang lampu hijau. Itu apa? Tanda. Ada tanda lewat mata, ada tanda lewat telinga. Maka pahami beduk itu adalah tanda lewat telinga untuk membangunkan orang. Kan cukup dengan azan. Ada yang nggak cukup dengan azan. Beduk aja dia nggak bangun, apalagi azan. Jadi ulama dulu memahami itu tidak saklek, tidak kaku. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu boleh. Kapan dia menjadi haram? Kalau ada dalil lain. Tidak ada yang mengharamkan beduk. Ya ayyuhalladzina amanu la tasna'ul beduk. Di tempat saya ada musola, lebih dekat. Tapi kadang imam bacaannya fasih, nggak bisa jamaah. Bacaannya fasih, nggak bisa jamaah karena udah sepuh. Atau kadang ngajar ngaji, kadang posisi imam diganti oleh orang, tapi bacaannya tidak fasih. Terus gimana masalahnya? Dan agak jauh ada masjid, imamnya bacaannya bagus. Oh, yang tadi tidak fasih. Apakah saya harus berjamaah di masjid saja yang imamnya pasti? Atau saya tetap ramaikan musola yang dekat rumah saja? Masjid sama musola bodoh sami mawon. Same no different. Kalau ada sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami.
pahalanya sama. Sampai di Indonesia berubah menjadi 6: masjid, langgar, surau, musola, masjid agung, masjid besar, masjid raya, masjid Islamic Center. 8. Yang sebenarnya dalam fikih cuma 2, masjid dan masjid jami'. Maka engkau makmurkan yang dekat rumahmu, imam yang salah itu kau ganti dengan lulusan Al-Qur'aniyah yang sudah pasti fit and proper testnya. Istri hamil nggak bakalan diserahkan ke bidan yang tidak ngerti kelahiran anak, padahal yang kau selamatkan 1 nyawa. Kenapa ibadah orang begitu banyak kau rusak dengan imam yang tidak lulus fit and proper test? Ijazah anak semua. Kalau di Maroko, tempat saya kuliah dulu, ada tes imam. 1 tahun 150 orang, imam diangkat jadi PNS. Penduduk Maroko 30.000. Mestinya di tempat kita yang 300.000 itu diangkat imam 1.500 per tahun. Insya Allah alumni Al-Quraniyah akan jadi anggota legislatif. Dia yang akan memperjuangkan itu melalui perda dan perbuk nanti insya Allah. Amin. Bayangkan kalau dia jadi anggota legislatif, dia buat peraturan, kita akan mengangkat imam yang hafal Quran, pemenang musabaqah internasional, kita angkat pulang jadi imam, jadi dosen, PNS. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Ketok palu sah. Anggota legislatifnya hafal Quran. Tapi kalau anggota legislatifnya hantu, maka dia takut dengan Quran. Setuju apa enggak? Takut. Maka kita akan memilih pemimpin-pemimpin masa depan yang mengerti Al-Quran, yang memuliakan Al-Quran, bukan hanya musabaqah, tapi diangkat mereka menjadi pegawai. Nggak bisa Pak Ustaz, nggak ada formasinya. Bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Maka insya Allah, Allahu Akbar. Apa hukumnya? Boleh nggak membadalkan puasa orang padahal dia masih mampu membayar? Nggak bisa. Itu harus syaratnya mati dulu. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, sama'an waliyuhu, maka dibadalkan oleh walinya. Tidak ada ikhtilaf antar ulama, kata Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Tidak ada ikhtilaf. Maka kalau ibu meninggal, Ustaz kalau contoh meninggal ibu aja, oke kita balik. Kalau bapak mati meninggal dunia, maka ahli waris membadalkan. Syaratnya mati. Masih hidup gak bisa. Ustaz saya mau nanya, apakah kalau kita sedang sholat terus ketiduran sekejap, apakah batal? Kalau dalam keadaan berdiri, saking ngantuknya tahajud berdiri, dipapah oleh 2 orang, itu tidak. Karena kurang saraf kaki tak mungkin jatuh, kecuali sampai terlentang. Tapi kalau dalam keadaan duduk bisa batal. Kenapa? Sholat itu syaratnya akil balik. Memang dia nggak batal karena kentut. Duduk tasahud, kentut nggak mungkin keluar. Maaf, karena merapat di bawah. Nggak mungkin keluar, kecuali kentut yang pandai. Nggak bakalan batal. Dia batalnya bukan karena anginnya, tapi karena hilang akal pada saat duduk tasawuf atau sujud. Ketika dulu di pondok pesantren saya ingat belajar dipaksa, makan tahu tempe, maka banyak yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Allahu Akbar. Nah itu batal karena hilang ingatannya, akalnya. Jadi kalau sedang tegak tidak, karena tak mungkin hilang walaupun dipapah 2 orang. Tapi sedang duduk dan sedang duduk, syarat sholat akil baligh sampai umurnya. Akil berakal, karena ada orang yang baligh tapi tidak berakal. Semua yang berakal wajib, baik akil baligh maupun akil mukhtar. Bagaimana hukumnya apabila kita yang biasa sholat subuh dengan kunut, lalu sholat subuh imamnya tidak menggunakan kunut? Mazhab paling tua Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah, makamnya di Kufah, Irak. Nomor 2 Maliki, meninggal di Madinah Al-Munawwarah tahun 179, makamnya di Baqi. Ketiga Syafi'i,
makamnya di Mesir, Kairo. Saya ziarah ke makamnya, Masjid Imam Syafi'i, meninggal 204. Yang keempat Hambali, makamnya di Baghdad, Irak, meninggal 241. Kunut subuh, yang berkunut 2 mazhab, yang enggak berkunut 2 mazhab. Yang tidak berkunut Hanafi, Hambali. Lambang meta. Paling tua Hanafi, paling kecil Hambali, enggak berkunut. Makanya Makkah Madinah enggak ada kunut, karena Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Sedangkan kita mazhab Syafi'i, Maliki, Maroko tetap pakai kunut. Saya kalau jadi imam, maka saya baca kunut di masjid dekat rumah saya. Allahumma adina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Tapi kalau saya sholat di Masjid Muhammadiyah, maka saya ikut imam. Iza qanatal imamu faqanata. Kalau imam mau berkunut, maka kau ikut kunut di belakang. Wa illa fala. Tapi kalau tidak, maka kau cukup dengan mengikut imam. Ketika Syekh Azhar ditanya, Syekh Jad Al-Haq, Ali Jad Al-Haq, Syekh, ya, gimana sholat subuh berkunut? Bagus, sunnah, dapat pahala. Yang enggak berkunut, sah. Buya Hamka Muhammadiyah tidak pakai kunut subuh, karena majelis tarjih Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali dalam kasus ini. Ketika Buya Hamka diundang ke Masjid Jember sholat subuh, dia baca kunut. Kenapa? Karena dia tahu Jember sarangnya NU, dia tidak ingin menimbulkan fitnah. Ustaz Somad tadi diminta maju, saya enggak mau. Kenapa? Yang ini hafal Quran, doktor Quran, saya enggak. Yang kedua, mengapa saya tak mau maju? Saya enggak tahu ini Muhammadiyah apa NU. Nanti saya baca kunut, rupanya enggak baca kunut. Saya enggak kunut, rupanya berkunut. Mau nanya segan. Maju kok Ustaz? Batu. Tapi kalau imam baca kunut, kita angkat di belakang. Hai Imam Hambali, ya, kalau engkau jadi imam, saya enggak baca kunut, kata Imam Hambali. Bagaimana kalau saya ikut kamu? Bagus, mantap. Bagaimana kalau imamnya Syafi'i? Bermazhab Hambali, tapi imamnya Syafi'i. Imam Hambali menjawab, kalau engkau bermazhab Hambali dan imammu saat sholat subuh itu Syafi'i, maka angkat tanganmu ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Yang diaminkan 5, sisanya baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yudhillu wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi yang hafal, yang enggak hafal, sekarang banyak makmum enggak mau mengaminkan imam. Allahumma hdina fi man hadait, enggak mau. Wa afina fi man afait, lu aja. Allah salamullah ala taha rasulillah.